Hari ini pembatasan sosial berskala besar PSBB total diberlakukan kembali di ibu kota. Memberlakukan pengetatan pada mobilitas dan kegiatan warga selama 2 pekan. Pemprov DKI Jakarta hari ini kembali menerapkan PSBB Jilid 2 akibat peningkatan kasus positif COVID-19 selama awal bulan September. Penerapan PSBB Jilid 2 tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020, tanggal 13 September 2020. PSBB total efektif berlaku di seluruh wilayah ibu kota terhitung Senin 14 September 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap PSBB bisa menekan penambahan kasus COVID-19 di ibu kota. Di lokasi yang sama, Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana menegaskan polisi akan mengawasi kedisiplinan masyarakat. Di dalam fase 14 September ini, selama 2 pekan, ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50% seperti kemarin. Jadi ke-11 sektor ini adalah sektor kesehatan, bahan pangan dan makanan minuman, itu kedua, ketiga sektor energi, keempat sektor komunikasi dan teknologi informasi, kelima adalah sektor keuangan, perbankan, sistem pembayaran dan pasar modal. Ada catatan di sini, dalam seluruh aktivitas, bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan ini, maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit 3 hari operasi. Bukan hanya kantornya, tapi gedungnya semua harus tutup selama 3 hari operasi. Kami tentunya dengan tadi yang kami dengan instansi terkait akan melaksanakan operasi justisi. Hal ini kami lakukan sebenarnya semuanya untuk dalam rangka lebih menertibkan kembali, lebih meningkat agar masyarakat lebih berdisiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Semuanya ini kami lakukan untuk masyarakat. Pelaksanaan operasi justisi ini sesuai rencana ini akan dilakukan mulai besok juga, yaitu tanggal 14 September 2020 ini. Pemprov DKI berharap masyarakat dan perkantoran taat aturan di masa PSBB Jilid 2. Jika tidak, sanksi tegas akan dijatuhkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jilid 2 tak jauh berbeda dengan PSBB di awal pandemi COVID-19. Berikut beberapa kebijakan pembatasan yang harus dipatuhi warga. Selama PSBB besar, perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home. Sementara kegiatan niaga di pasar tradisional dan modern tetap beroperasi dengan pembatasan. Sedangkan seluruh tempat wisata baik yang dikelola oleh Pemprov maupun swasta harus ditutup. Warga juga dilarang menggelar acara yang menimbulkan kerumunan. Untuk operasional pusat kegiatan seperti restoran, rumah makan, kafe hanya memberi pelayanan pesan antar atau dibawa pulang. Mereka dilarang membuka pelayanan makan di tempat. Dan jika ditemukan kasus positif, tempat usahanya akan ditutup paling lama 3 hari. Sementara untuk tempat ibadah di lingkungan permukiman bisa beroperasi, tetapi jika masuk dalam zona merah, tempat ibadah harus ditutup. Lalu terkait pengendalian transportasi publik mulai dari Transjakarta, MRT, LRT, KRL komuter lain, taksi, angkot, dan kapal penumpang hanya dapat mengangkut kapasitas maksimal 50%. Selain itu, akan ada penyesuaian frekuensi layanan dan jumlah armada dikurangi. Sementara pengendara motor berbasis aplikasi tetap diperbolehkan angkut penumpang tetapi dengan protokol ketat.
Sementara pengendalian kendaraan pribadi untuk mobil mengangkut maksimal 2 orang per baris kursi kecuali 1 domisili. Dan kebijakan ganjil genap ditiadakan selama PSBB. Sementara pemirsa, sanksi protokol kesehatan juga ditentukan. Bagi sanksi individu bagi yang sekali tidak pakai masker dihukum 1 jam kerja sosial atau denda Rp250.000. Yang melanggar 2 kali akan disanksi kerja sosial selama 2 jam atau denda Rp500.000. Sementara 3 kali tidak pakai masker akan disanksi kerja sosial 3 jam atau denda Rp750.000. Dan keempat kalinya tidak pakai masker akan disanksi kerja sosial 4 jam atau denda Rp1 juta. Sementara untuk sanksi bagi pelaku usaha, jika ditemukan kasus positif maka akan ditutup 1 hari untuk disinfektan. Sementara jika kedapatan melanggar protokol kesehatan sekali akan ditutup maksimal 3 hari. Lalu jika kembali melanggar akan dikenakan denda administratif sebesar Rp50 juta. Namun jika kembali melanggar sebanyak 3 kali maka akan didenda sejumlah Rp100 juta. Dan kembali melanggar akan didenda Rp150 juta. Dan jika terlambat membayar denda lebih dari 7 hari, maka akan dicabut izin usahanya. Pemprov DKI juga menyediakan sarana isolasi orang tanpa gejala atau OTG COVID-19, yakni di isolasi mandiri, Kemayoran atau pilihan lain, hotel, penginapan atau wisma, atau tempat lain yang ditunjuk gugus tugas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menarik rem darurat untuk memutus rantai persebaran COVID-19 setelah kasus semakin meningkat. Jika tidak ditekan, dikhawatirkan rumah sakit tak mampu menampung lonjakan pasien positif COVID-19. Pemprov DKI Jakarta memutuskan menarik rem darurat setelah kasus COVID-19 kian meningkat. Tingginya kasus harian COVID-19 terlihat sejak PSBB transisi pada Juni lalu. Tren penambahan kasus positif COVID-19 di ibu kota terus melonjak hingga pekan kedua September. Total kasus positif di Jakarta nyaris 53.000 kasus. Penerapan kembali PSBB Jilid 2 juga didasari ketersediaan tempat tidur rumah sakit untuk yang sakit ringan dan berat mulai minim. Diperkirakan 8 Oktober mendatang, seluruh ruang inap di rumah sakit rujukan COVID-19 akan penuh dan tak lagi mampu menampung pasien baru. Meski jumlah kematian atau case fatality rate di bawah nasional dan global, krisis ketersediaan lahan pemakaman bagi korban COVID-19 juga muncul. TPU Pondok Rangon hanya tersisa sekitar 1.000 lubang, sementara dalam sehari ada 20 hingga 30 jenazah COVID-19 yang dimakamkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemahaman masyarakat untuk menggunakan masker selama penerapan PSBB masih jauh dari harapan. Keengganan masyarakat menggunakan masker ternyata ikut menyumbang peningkatan penyebaran virus COVID-19. Saya tahu Pak, maksudnya itu mau berangkat soalnya. Iya, maksudnya tolong berikan sertifikat. Kasih KTP. Pengendara motor protes karena terjaring razia karena tidak menggunakan masker saat berkendara melintasi jalur Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pengendara ini mengaku terburu-buru ke stasiun Senen untuk mengantarkan saudaranya. Petugas juga menemukan sejumlah pengendara lain yang tidak menggunakan masker secara sengaja. Pelanggar PSBB diberikan sanksi sosial membersihkan jalanan. Dalam razia ini petugas menindak sebanyak 6 pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak jaga jarak. Untuk saat ini dari pagi jam 7:30 sampai jam 10 pelanggar yang terjaring tidak menggunakan masker itu 6 orang. Untuk sementara 6 orang. Kegiatan masih berlanjut. Untuk personil di lapangan, petugas di lapangan kita selalu siap. Apapun yang menjadi perintah pimpinan untuk menegakkan peraturan kesehatan, kita selalu siap di lapangan. Ya, nanti untuk melakukan mobil juga, monitoring seluruh wilayah. Di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, sejumlah warga menjalani sanksi sosial dengan menyapu jalan. Mereka merupakan pelanggar protokol kesehatan yang kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.
Sanksi sosial dengan menyapu jalan saat ini masih menjadi senjata utama bagi petugas untuk membuat jera para pelanggar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polri akan melibatkan preman-preman pasar untuk mendisiplinkan penggunaan masker. TNI Polri juga akan langsung memberikan arahan agar para preman melakukan pendekatan secara humanis. Di tengah sulitnya mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan menggunakan masker di pasar, Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi menyatakan akan menggelar operasi justisi ke tempat-tempat keramaian. Khusus untuk pasar, Gatot menyatakan akan melibatkan preman-preman pasar untuk mendisiplinkan penggunaan masker. Namun Wakapolri menjamin bahwa pendisiplinan akan menggunakan pendekatan yang humanis. TNI dan Polri akan langsung memberikan arahan kepada para preman pasar dalam pendisiplinan penggunaan masker. Pendisiplinan itu ada polisi, TNI, Satpol PP, kita gabungan, melibatkan juga jaksa, melibatkan hakim. Kita laksanakan secara serentak seluruh Indonesia supaya lebih masif dengan sanksi yang lebih tegas. Nah, di samping itu juga kita ingin juga ada penegak disiplin internal. Contohnya klaster pasar. Di situ kan ada jeger-jegernya di pasar. Kita jadikan penegak disiplin, tapi diarahkan dengan TNI Polri dengan cara-cara yang humanis. Nanti kalau belum mampu, ya kita adakan pendisiplinan dulu, nggak mampu lagi kita laksanakan operasi justisi sana, seperti itu. Sebelumnya upaya razia penerapan protokol kesehatan di sejumlah wilayah ternyata tidak membuat masyarakat disiplin. Setiap harinya masih ditemukan warga yang tidak taat untuk jaga jarak dan menggunakan masker. Selain di pasar, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP juga akan melakukan penjagaan di klaster-klaster yang dianggap rawan penyebaran COVID-19. Salah satunya di klaster perkantoran yang saat ini paling rawan penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini saking banyaknya warga yang terpapar virus corona atau COVID-19, ini Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta resmi mengoperasikan tower 4 dan 5 untuk menampung pasien positif COVID-19 yang berstatus orang tanpa gejala. Hingga 400 tenaga kesehatan pun akan ditugaskan untuk merawat para pasien. Pendidikan epidemiologinya biar jalan juga. Sebanyak 800 kamar tidur dengan 1.500 tempat tidur tersedia di Tower 5 Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Tower 5 akan digunakan untuk menampung pasien positif COVID-19 dengan kategori tanpa gejala, gejala ringan hingga gejala sedang. Namun hanya pasien yang memiliki surat rujukan dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik maupun fasilitas kesehatan sejenis yang bisa menjalani isolasi mandiri di Tower 5. Untuk merawat pasien, 400 tenaga kesehatan pun disiap tugaskan. Bisa dibutuhkan 400-an lebih, hampir 500, di mana terbagi ada nakes, tenaga kesehatan, dan non-kesehatan. Jadi memang sudah kita hitung di mana nakesnya memang sekitar 200-an lebih, begitu juga non-nakesnya. Karena memang kebutuhan kita selain dokter, perawat juga caseling, kemudian surveillance, kemudian tenaga porter, kemudian tenaga logistiknya sendiri.